Ketika kesucian benih diabaikan dan dilanggar, akan mendatangkan bencana. Aktivis feminis ekologi berasal dari India, Vandana Shiva meyakini keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya berjalan seiring. Ketika budaya terkikis, keanekaragaman hayati juga terkikis. Ketika kontrol atas benih menjadi bisnis besar, konsekuensinya keanekaragaman menghilang lebih cepat. Keinginan untuk mengontrol lebih luas menjadi keinginan untuk menghancurkan keanekaragaman melalui pendekatan yang disebut monokultur pikiran. Dan perluasan kontrol perusahaan atas benih dan tanaman adalah alasan utama hilangnya keanekaragaman di sawah dan makanan kita. Jika kita cermati secara arif dan bijak ketika benih hidup, regeneratif, dan beragam, maka benih itu akan memberi makan penyerbuk, organisme tanah, dan hewan, termasuk manusia. Inti dari kehidupan dunia ini adalah kekuatan yang suci. Kekuatan ini menyatukan semua hal dalam kehidupan dan memberikan setiap spesies rasa identitas dan tujuan. Tanpa suci tidak akan ada makna dalam kehidupan. Semua hubungan kita berada dalam ikatan suci ini. Ini adalah akar dari kesejahteraan kita dan yang menyuburkan jiwa. Meskipun dari waktu ke waktu semakin terkikis, namun praktek penyucian terhadap tanaman padi masih dipertahankan beberapa daerah di Nusantara, di antaranya adalah masyarakat pertanian Bali. Masa lalu dan sekarang tentu berbeda pendekatan dan cara berpikirnya. Kelembagaan subak lebih dulu ada daripada kelembagaan pemerintahan desa. Di masa lalu subak memiliki kewenangan mutlak berurusan dengan tanah, air, benih padi beserta tata krama upacaranya. Jika hari ini kewenangan subak berkurang, hal itu disebabkan sistem politik dan aturan hukum yang berlaku sekarang yang menghendakinya. Padi diceritakan dan diyakini sebagai suatu anugerah dan kemakmuran yang bersumber dari Dewi Sri, atau lebih lengkapnya adalah Dewi Sri Laksmi. Keberadaan wujud lain Dewi Sri Laksmi diyakini juga sebagai Ibu Pertiwi, sedang air diyakini bersumber dari Dewa Wisnu. Karena itu padi dan air adalah bagian yang tak terpisahkan dan keduanya disucikan, dan atas dasar itulah dibangunkan tempat-tempat suci untuk pemujaannya. Mari kita amati proses tahapan kehidupan padi dan penghormatannya mulai dari fase benih sampai fase panen. Setiap fase penting ditandai tata krama pemujaan, mantra, sastra, persembahan, dan serta penghormatannya untuk padi dan Dewi Sri Laksmi. Semua itu dilaksanakan secara tertib dan teratur, dan diwariskan melalui penuturan, tindakan dan laku secara turun-temurun hingga sekarang. Mereka juga diingatkan di balik semua itu ada musibah bencana yang menyertainya apabila melanggar atau tidak mematuhi ketertiban dan tata krama tersebut.
Fase penyucian padi dan Dewi Sri Laskmi yang berhasil didokumentasikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tersimpan dalam ingatan dan dipraktekkan sampai hari ini secara rutin dalam satu musim tanam mengikuti kalender Bali, khususnya di daerah pertanian sawah wilayah Penebel. Dalam tata cara upacara penghormatan dan penyucian padi dan air tersebut, ada yang dilaksanakan dalam keluarga tani dan dilaksanakan bersama-sama komunitas Subak atau Krama Subak. Secara umum yang berhasil terekam dalam keluarga tani Subak di wilayah Penebel dapat dikelompokkan sebagai berikut: persiapan, Mapak Toya, maksudnya menjemput air, memohon kepada Dewa Wisnu agar Subak tidak sampai kehilangan air. Upacara ini dilaksanakan di Pura Subak Hulu. Ngendagin, maksudnya memulai memacul, atau saat mulai pengolahan tanah, atau sekarang tanah mulai dibajak dengan mesin traktor. Maksudnya, permohonan dan pemujaan kepada Dewi Sri untuk meminta izin memulai mencangkul agar diberikan keselamatan. Persemaian, murid atau muwinih, saat benih padi disemai. Maksudnya, permohonan anugerah dan perlindungan kepada Dewa Surya dan Dewi Sri akan mulai menanam benih. Mohon perlindungan agar benih-benih yang akan ditanam dapat tumbuh dengan baik di atas tanah. Ngerasakin, pada saat padi berumur 12 hari, dan juga setelah panen. Maksudnya, padi telah tumbuh, dan kegiatan panen telah berjalan dengan baik, bersiap untuk melakukan persiapan tanam pada musim berikutnya. Nuasen, pada saat penanaman padi. Maksudnya, memohon kepada Dewi Sri agar hasil penanaman benih padi ini dapat berjalan dengan lancar dan dipanen. Ngewiwit, permulaan menanam benih padi di sawah, yang diawali dari telabah gede dan dilakukan mulai penanam oleh kalian Subak. Perawatan, Nangluk Merana, memohon kepada Batara Dewa agar segala bentuk perusak tidak menjadi jahat atau musuh, tetapi menjadi seimbang sehingga tanaman terhindar dari kerusakan dan kegagalan. Penyepian pertama, selama 3 hari merupakan kegiatan di mana dilarang sama sekali untuk melaksanakan kegiatan di sawah, kemudian diadakan lagi penyepian kedua, selama 2 hari, dan terakhir penyepian ketiga selama 1 hari. Ngerastiti, maksudnya memohon agar apa yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan upacara ini dilaksanakan di Pura Bedugul, Pura Petali, Pura Besi Kalung. Sebelum panen, Mesabe atau Ngusabe Aye atau Mesabe Alit, upacara yang dilaksanakan menjelang hari panen dengan membuat simbol Dewi Sri. Ngadegan Betara Nini atau Dewi Sri, bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas tanaman padi yang telah siap dipanen. Nyangket, dilaksanakan pada saat 2 hari menjelang panen. Petani membuat Dewi Nini sebagai lambang Dewi Sri.
Setelah upacara nyangket dilaksanakan baru boleh memulai memetik padi atau panen. Dan sesudah panen, mantenin atau puncak mawini. Upacara ini dilakukan di tempat penyimpanan padi bernama jinen atau lumbung. Tujuan upacara mantenin adalah sebagai ucapan syukur kepada Dewi Sri atas anugerahnya yang telah memberikan hasil panen dan memohon agar tetap bersemayam atau bertempat tinggal dan menjaga padi di lumbung, serta padi yang tersimpan tersebut dapat berguna bagi kehidupan keluarga tani. Nunang ingutang tai asep, maksudnya meminta petunjuk kepada leluhur, Dewa Batara Guru untuk mendapatkan wejangan atau petunjuk. Pekelem, maksudnya memohon keselamatan manusia dan alam khususnya mata air atau sumber air sebagai kehidupan, dan memohon kepada Dewa Wisnu agar air cukup tersedia. Tanah, air dan padi adalah inti utama dalam tata kelola subak. Tata krama dan unsur-unsurnya masih bertahan sampai hari ini, tetapi ada juga yang telah terkikis. Keharmonisan dan keseimbangan alam pun terganggu dan terusik akibat kerakusan manusia ingin menguasai dan mendapatkan hasil berlebihan. Bagaimanapun, benih padi adalah anugerah dari Dewi Sri sudah tentu berbeda dengan padi syarat teknologi dan komersial.